Bab 1491 ada yang mencurigakan. Selama Sang Suci masih hidup, selama dia masih memiliki nafas, dia akan membuat gerbang miksi terus berjalan. Dia akan membuat gerbang miksi terus berkembang. Seperti kata pepatah, uang membuat iblis bekerja. Sang Suci tidak percaya bahwa dia tidak bisa melanjutkan rencananya selama dia masih punya uang. Pada saat itu, suara Dito terdengar dari jarak ribuan mil, "Guru, putra mahkota ingin bertemu denganmu." Katanya ada urusan. Awalnya, Snow diperintahkan oleh Aaron untuk menjemput Hira kembali. Zeming merasakan perubahan lokasi Snow dan mengira bahwa putri telah membawa Snow untuk mencari tempat tinggal yang baru. Menurut Zeming, lokasi Snow tidak terlalu jauh dari kota Tangshan. Oleh karena itu, Zeming meminta Sang Suci untuk mengatur seseorang membawa putri kembali. Selama putri bisa dikendalikan, akan lebih murah untuk menghadapi Aaron. Target Sang Suci adalah Aaron. Namun, kalau mempertaruhkan segalanya kepada putri, rasanya terlalu pasif. Aaron adalah orang yang tidak bertindak sesuai aturan. Kalau dia tidak terjebak dalam rencana ini, bukankah semua upayanya akan sia-sia? Terlebih lagi, trik ini belum pernah digunakan sebelumnya, ini hanya membuang-buang waktu. Namun, siapa itu Dito? Dia sudah mengidam-idamkan kecantikan putri sejak lama. Begitu mendengar bahwa putri akan ditangkap, Dito langsung berdiri di sisi Zeming dan mendorong Sang Suci untuk menangkap putri dengan segala cara. Dito mengatakan bahwa Aaron memperlakukan putri dengan sangat baik dan sangat mencintainya. Kalau putri berada di tangan mereka, akan lebih mudah untuk mengendalikan Aaron. Sayangnya, bahkan setelah Dito berbicara panjang lebar, Sang Suci masih bersikeras bahwa dia tidak ingin menangkap putri. Sang Suci memahami bagaimana pemikiran Dito tentang putri. Sekarang, dia yang berusaha keras untuk membujuk putri, bukankah karena ingin memiliki putri untuk dirinya sendiri? Mana mungkin putri tidak tahu rencana Dito? Sang Suci hanya akan menjadi pihak yang memanfaatkan orang lain. Tidak ada orang yang diizinkan untuk memanfaatkan Sang Suci. Selain itu, Aaron sudah tidak seperti dulu lagi. Kekuatannya sudah berkembang mencapai titik yang ditakuti oleh Sang Suci. Tidak ada untungnya bersikap terburu-buru. Jika memang benar seperti yang dikatakan Dito kalau Aaron sangat mencintai putri, kalau Sang Suci melakukan sesuatu kepada putri, bukankah Aaron akan membalas dendam pada Sang Suci tanpa ampun? Sebelum Sang Suci yakin bahwa dia bisa menang melawan Aaron, dia tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah dan menggali kuburnya sendiri. Di saat seperti ini, Sang Suci lebih baik memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi, kenapa dia harus mencari masalah dengan Aaron? Tidak peduli apa yang dikatakan Dito, Sang Suci tidak akan membiarkan siapapun menangkap putri. Dito memberi tahu Zeming tentang niat Sang Suci. Mendengar itu, wajah Zeming terlihat tidak mengenakan. Dia sangat ingin membalas dendam dan tidak ingin melepaskan kesempatan untuk mengendalikan Aaron. Karena Sang Suci tidak mau menangkap putri, Zeming akan mengatur seseorang untuk melakukannya. Jadi, Zeming meminta seekor merpati pembawa pesan kepada Malek dan menerbangkan pesan kepada para pengawalnya untuk menangkap putri. Selama dia bisa membuat putri berada dalam cengkeramannya, dia tidak percaya kalau dia tidak bisa melakukan sesuatu kepada Aaron. Kecuali jika Aaron tidak mencintai putri, tidak peduli dengan hidup dan matinya putri dan anaknya. Zeming tidak menyangka bahwa merpati yang dilepaskannya itulah yang hampir saja mengungkap keberadaan mereka. Seekor merpati pembawa pesan yang terbang dari gurun menarik perhatian mata-mata Dragen. Dragen telah memberi perintah. Selama ada sesuatu yang mencurigakan di padang pasir dan wilayah barat, dia harus memeriksanya dengan cermat dan tidak boleh mengabaikan detail sekecil apapun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menembak jatuh seekor merpati pembawa pesan yang sedang terbang itu. Merpati itu memiliki tabung bambu kecil yang diikatkan pada kakinya. Di dalam tabung itu ada sebuah catatan kecil. Dia mengeluarkannya dan melihat isi di dalamnya. Keningnya pun berkerut. Secara mengejutkan,
Dalam catatan itu tertulis perintah penangkapan putri. Agen rahasia itu tahu bahwa Dragen dan Aaron memiliki hubungan yang sangat baik, bahwa seseorang akan menangkap istri dan anak perempuan Aaron. Agen rahasia itu merasa bahwa masalah ini sangat penting, jadi memutuskan untuk memberitahu Dragen. Dragen segera menginstruksikan, kesampingkan wilayah barat untuk saat ini. Pergilah ke alamat yang tertulis di surat itu dan periksa apakah Putri Tong benar-benar ada di sana. Ingat, pastikan Putri aman. Setelah menerima perintah tersebut, agen rahasia itu segera bertindak dan langsung pergi ke dinasti Naemu. Dinasti Naemu, di tempat yang jaraknya beberapa ratus kilometer dari kota Tangshan. Dalen dan Kaan, dengan Derry di belakangnya, telah menghabiskan satu hari ini dengan berkeliaran di jalanan. Mereka terus menikmati kegiatan mereka dalam mengamati orang-orang. Ini adalah kota kelima yang mereka kunjungi sejak perjalanan mereka. Para pejabat di kota-kota ini benar-benar menyegarkan perspektif Dalen. Tidak heran dinasti Naemu mengalami kesulitan untuk berkembang. Ternyata mereka memiliki banyak manusia tidak berguna. Bagaimana mungkin mereka ingin melakukan pembangunan dan peningkatan ketika orang-orang menderita masalah internal dan eksternal? Tidak heran kaisar mengirim mereka untuk diam-diam mengamati sentimen rakyat dan menilai para pejabat. Selama cacing-cacing ini tidak disingkirkan, akan sulit bagi dinasti Naemu untuk berkembang. 80% dari pendapatan rakyat mengalir ke para pejabat ini, sementara 20% sisanya dieksploitasi oleh para penjahat kelas teri. Pada akhirnya, rakyat tidak hanya miskin, tetapi juga terlilit utang. Hidup mereka sangat sulit. Dalen, Kaan dan Derry yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Mereka belajar banyak hal saat melihat penderitaan rakyat selama kunjungan mendadak ini, yang membuat mereka jauh lebih dewasa dan tenang. Karena kunjungan mendadak ini pula mereka sangat menghargai arti menjadi seorang pejabat. Tidak hanya untuk menghormati leluhur mereka dan membanggakan keluarga, tetapi juga menjadi jembatan bagi rakyat untuk menerima bantuan dan membantu menyejahterakan rakyat. Ketika rakyat memiliki sandang dan pangan yang cukup, dinasti Naemu pasti bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Aaron sering mengatakan hal-hal seperti itu kepada mereka, tetapi mereka tidak menganggapnya serius. Sekarang, mereka akhirnya menyadari bahwa kesadaran intelektual Aaron berada di luar jangkauan mereka. Kekaguman kakak beradik ini terhadap Aaron telah meningkat bahkan tanpa mereka sadari. Adapun mata-mata Dragen, mereka mencari di dalam dan luar penginapan, tetapi tidak menemukan putri. Jadi, dia melapor ke Dragen. Mendengar itu, Dragen berkata, sudah diperiksa dengan benar. Agen rahasia itu menjawab sangat yakin, ya, aku sudah mencari kemana-mana dan tidak menemukan jejak putri. Aneh sekali, mungkinkah ada sesuatu yang tidak beres? Mungkinkah orang yang mengirim pesan itu keliru? Daripada berpikir membabi buta, akan lebih baik untuk bertanya langsung kepada Aaron. Jadi, Dragen mengirim pesan jarak 1000 mil ke Aaron, Tuan Aaron, di mana putri sekarang? Pada saat itu, Aaron sedang bermain catur dengan kaisar di istana. Aaron menyeletuk dalam hati tanpa menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya, apa yang terjadi di kota Amura. Dragen bertanya tentang keberadaan putri tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dragen berkata, menurut mata-mata wilayah barat, dia mencegat pesan merpati terbang. Pembawa pesan mengatakan kalau putri berada di desa Maram dan meminta anak buahnya pergi ke desa Maram untuk menangkap putri. Desa Maram, bukankah itu tempat Hira berada sebelumnya? Putri belum pernah ke desa Maram, hanya Snow yang pernah pergi ke sana. Jadi, kenapa ada orang yang mengatakan bahwa putri berada di desa Maram? Aaron merasa ada yang mencurigakan dengan hal ini. Pembawa pesan itu bisa jadi Dito atau Zeming. Aaron berpikir kalau Zeming lah yang melakukannya. Bagaimanapun juga, Dito pergi ke wilayah barat dan tidak mengenal wilayah itu dengan baik. Dia tidak bisa mengembangkan kekuatannya dengan cepat. Jika itu adalah Zeming, masuk akal jika dia tahu Snow telah pergi ke desa Maram. Dunia adalah tempat yang luas.
Dia ingat bahwa putri pernah berkata bahwa Snow dulunya adalah pelayan pribadi Zeming, dan mereka berdua bisa merasakan lokasi satu sama lain. Dengan kata lain, Snow bisa merasakan di mana Zeming berada. Zeming juga bisa merasakan di mana Snow berada. Kontrak semacam ini dapat dimanipulasi. Dengan kata lain, ini bisa dikacaukan oleh Zeming. Ketika Zeming tidak ingin Snow mengetahui keberadaannya, dia dapat membuat Snow tidak dapat merasakan keberadaannya. Bab 1492 menghilangkan penginderaan. Bagaimanapun juga, Zeming adalah tuannya dan inisiatif seharusnya berada di tangannya. Makin dipikirkan, Aaron makin merasa bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Jika tidak, ketika putri berada di dalam gua dan berada di tempat yang tersembunyi, tidak akan ada yang menemukannya. Hanya karena ketidaksengajaan, putri dibawa turun gunung oleh Aaron terlebih dahulu, sementara mereka menyelamatkan Dito. Mengenai detail bagaimana perjanjian tersebut dibuat, Aaron tidak tahu karena Aaron tidak tertarik untuk mengetahuinya. Namun, semuanya berubah, jadi seharusnya hampir sama dengan hati yang terhubung. Mengenai bagaimana cara menyelesaikannya, Aaron benar-benar tidak tahu, bahkan putri pun tidak tahu. Berpikir seperti ini, Aaron makin yakin bahwa orang yang mengirim pesan itu pasti Zeming. Kalau dipikir-pikir, kontrak Snow dengan Zeming masih harus diputuskan. Jika tidak, Snow tidak bisa tetap berada di sisi putri dan merawat putri selama Zeming masih belum mati. Namun, harus ada seseorang yang menjaga putri. Aaron mengirimkan pesan kepada Dragen, sekarang putri sudah aman. Terima kasih atas bantuannya. Kemudian, Aaron menyebutkan masalah Snow kepada Dragen secara sepintas, lalu bertanya kepada Dragen apakah ada cara untuk memutus kontrak antara Snow dan Zeming. Dengan begitu, jerat di antara keduanya bisa terputus. Orang Gunung Kunlun sangat berpengetahuan, jadi dia punya cara. Namun, sebelum Dragen sempat menjawab, Kaisar tampaknya menyadari bahwa Aaron sedikit melamun. Jadi, dia bertanya, Guru Kekaisaran, ada apa? Aaron menjawab samar, tidak ada. Aku hanya sedang merenungkan sesuatu. Agar Kaisar tidak curiga, Aaron mematikan transmisi suara dengan Dragen dan memusatkan pandangannya pada papan catur. Dia memegang bidak catur di tangan, meletakkannya dengan mantap dan berkata dengan bangga, Yang mulia, aku menang. Kaisar melihat ke papan catur dan menyadari kalau dia sudah lalai. Kelalaiannya itu memberi Aaron kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Kaisar mengalihkan perhatiannya dari papan ke Aaron, lalu berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang sedang dipikirkan oleh guru kekaisaran barusan. Menurut kesan yang diingat Kaisar, Aaron selalu memikirkan satu hal dalam satu waktu, jarang memikirkan hal lain di luar yang dia lakukan seperti ini. Aaron menjawab samar, aku sedang memikirkan apa yang akan dilakukan Goliat selanjutnya. Ibu suri belum dimanfaatkan dan rencana pemisahan belum berhasil. Seharusnya Goliat tidak bisa keluar dari situasi sulit ini. Namun, kebenciannya terhadap Aaron dan Kaisar terlalu dalam. Dia tidak mungkin berhenti sampai di situ saja. Oleh karena itu, Aaron penasaran dan ingin tahu trik apa lagi yang bisa digunakan Goliat. Membunuh Aaron dan Kaisar secara langsung sepertinya tidak mungkin dilakukan. Kediaman keluarga Wu belum memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Berpikir tentang hal itu, Aaron mengajukan pertanyaan, Yang mulia, kalau di posisi Goliat, apa Yang mulia akan mengacaukan pustaka King Yuan? Ketika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, mungkin saja Goliat akan melakukan sesuatu kepada pustaka King Yuan. Bagaimanapun, pustaka King Yuan adalah wilayah Aaron. Jika sesuatu terjadi di pustaka King Yuan, Aaron pasti akan mengalami kesulitan. Dalam kasus yang lebih serius, jika ada yang meninggal, mereka pasti akan meminta pertanggungjawaban Aaron. Akibatnya, reputasi Aaron akan hancur dan tuntutan hukum akan menimpanya. Setelah itu, Goliat menambahkan bahan bakar ke dalam api dan mengusir Aaron dari pustaka King Yuan. Semua orang di kota Amura tahu bahwa pustaka King Yuan ditinggalkan oleh Hu Fon kepada Aaron.
Jadi, Aaron sangat menghargainya. Membuat Aaron kehilangan King Yuan yang berharga pasti merupakan pukulan besar baginya. Dengan logika pemikiran orang-orang kuno ini, Aaron sudah mengetahui rencana Goliat. Trik yang biasa digunakan orang-orang kuno untuk menghancurkan orang lain. Itu memang bukan trik hebat, tetapi bisa menjebak seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak pihak yang suka menggunakan taktik semacam ini. Kaisar berkata dengan serius, mungkin aku akan melakukannya, mungkin juga tidak. Membuat onar di wilayah kekuasaan Aaron memiliki risiko yang sangat besar. Jika berhasil mungkin tidak akan menjadi masalah. Namun jika sampai gagal dan ketahuan oleh Aaron, nyawa pasti tidak akan bisa dipertahankan. Siapa yang tidak tahu bahwa Aaron adalah orang yang pendendam dan selalu harus membalaskan dendamnya? Siapapun yang berani menyentuh pustaka King Yuan, Aaron pasti akan membuatnya menderita. Posisi pustaka King Yuan di hati Aaron tidak kalah dengan kediaman keluarga Xiao. Berani melakukan sesuatu kepada pustaka King Yuan sama dengan melakukan sesuatu kepada kediaman keluarga Xiao, yang jelas-jelas melawan Aaron. Ini adalah batasan Aaron. Terlebih lagi, Aaron adalah penguasa King Yuan, payung para siswa King Yuan. Yang berani menyentuh orangnya, mereka sama saja cari mati. Dengan pikiran Goliat yang teliti, tidak mungkin dia tidak memikirkan kemungkinan ini. Singkatnya, kekuatan kediaman keluarga Xiao adalah sesuatu yang tidak bisa dia sentuh meskipun kediaman keluarga Wu cukup ganas. Jika ingin berurusan dengan Aaron, dia hanya bisa melakukannya secara rahasia. Namun saat ini, dia sudah ketahuan. Kalau masih berani melakukan sesuatu, dia sama saja dengan menempatkan dirinya dalam bahaya. Goliat seharusnya tidak akan bertindak gegabah. Tentu saja, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Goliat akan melakukan langkah berbahaya untuk menang. Jadi, apa yang dimaksudkan Kaisar adalah, ada baiknya untuk berjaga-jaga. Aaron mengangguk dan berkata, baiklah. Aku pasti akan mengawasi pustaka King Yuan dengan baik. Namun, Aaron tidak khawatir kalau Goliat akan mengacau. Aaron akan bisa membuatnya menyesal. Kali ini, Aaron pergi ke istana untuk satu hal, yaitu memberi tahu Kaisar bahwa Ibu Suri benar-benar sudah meninggal. Dia juga akan membicarakan masalah kediaman keluarga Wu. Namun, Kaisar malah mengajak Aaron bermain catur. Aaron sudah lama tidak bermain catur dengan Kaisar. Karena tidak ada kegiatan lain yang bisa dilakukan, jadi dia bersedia menemani Kaisar bermain catur. Sekarang, setelah menyampaikan masalah ini dan permainan catur selesai, Aaron juga memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Dia masih harus berbicara dengan Dragon tentang Snow. Jadi, Aaron berpamitan dengan Kaisar dan meninggalkan istana. Sesampainya di kediaman keluarga Xiao, Aaron masuk ke ruang kerjanya dan berbicara dengan Dragon. Alasan mengapa Aaron tidak berpikir untuk memutuskan penginderaan Snow dengan Zeming adalah karena Aaron berpikir bahwa Zeming tidak akan hidup lama dan tidak akan bisa bertindak seenaknya. Begitu Zeming mati, penginderaan ini tentu saja tidak akan berguna. Sekarang, Zeming bersembunyi di suatu tempat dan Aaron tidak yakin kapan dia bisa menemukan Zeming. Dia tidak bisa membiarkan putri ditinggalkan begitu saja tanpa ada orang yang menjaganya tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Snow dibawa oleh putri dari wilayah barat dan sudah seperti saudara perempuannya. Dengan adanya Snow di sisi putri akan membantu meringankan kerinduan putri. Aaron tahu bahwa meskipun putri tidak mengatakan apa-apa, dia pasti merindukan wilayah barat, merindukan orang tuanya dan orang-orang di wilayah barat. Menjaga putri tetap bersama Snow adalah salah satu dari sedikit hal yang bisa Aaron lakukan untuknya. Dragon melanjutkan pembahasan yang belum dia selesaikan sebelumnya. Tuan Aaron, apa yang Tuan katakan bukanlah hal yang mustahil, tapi agak sulit. Agak sulit. Seberapa sulit sebenarnya? Aaron menjawab tenang, katakan. Dragon berkata, kalau Tuan ingin memutuskan penginderaan ini, Tuan harus mengubah darah Snow. Penginderaan ini terjadi karena Snow memasukkan darah Zeming ke dalam tubuhnya.
Dengan kata lain, untuk bisa menghilangkan darah Zeming yang telah menyatu ke dalam tubuh Snow, efek menghilangkan penginderaan akan tercapai. Namun untuk masalah bertukar darah, seseorang harus bersedia untuk bertukar dengannya. Tidak sulit untuk menemukan seseorang yang bersedia bertukar darah dengannya, yang penting ada uang. Pertanyaannya adalah, apakah Snow dan orang yang menukar darah akan terancam kehilangan nyawa karena tindakan ini? Dragen menjawab, tidak. Aaron kemudian bertanya, selain itu, apa ada kesulitan lain? Bab 1493 tidak mendapatkan apapun. Kalau mau bertukar darah, apa yang harus dilakukan untuk menukar darah mereka? Siapa yang akan bersedia bertukar darah? Dragen berkata, aku bisa melakukannya. Tapi setelah pergantian darah, pemulihan akan memakan waktu setengah bulan. Tubuh bisa pulih tanpa efek samping, tapi kemampuan bela diri Snow akan memakan waktu sebulan untuk kembali ke level saat ini. Dragen berbicara dengan nada serius sehingga Aaron berpikir kalau cara itu sangat sulit untuk dilakukan. Itu bahkan bukan apa-apa. Sulit. Apa yang sulit dari hal itu? Aaron benar-benar tertawa getir saat setelah mendengar penuturan Dragen. Dragen bertanya dengan terkejut, itu tidak sulit. Dragen kebetulan tahu cara mengganti darah, sementara Aaron cukup pintar dalam menggunakan uang untuk membujuk orang mengganti darah Snow. Jadi, hal itu tidak terdengar sulit. Kenyataannya, hanya ada segelintir orang di dunia ini yang tahu cara mengganti darah. Tetua obat bisa melakukannya, tetapi dia sudah meninggal. Sekarang, sejauh yang Dragen tahu, hanya Dragen yang tahu bagaimana cara melakukannya. Khawatirnya, mungkin hanya Dragen satu-satunya orang di dunia yang tahu bagaimana cara melakukannya. Bagaimanapun, metode penggantian darah ini adalah teknik rahasia Kunlun. Tidak semua orang bisa mempelajarinya dan tidak semua orang mampu mempelajarinya. Mendengar Dragen mengatakan ini, Aaron berkata, aku mengerti. Itu karena dia bertemu dengan orang yang cakap. Itu sebabnya tergantung pada siapa yang ada di depan Anda apakah sesuatu itu sulit atau tidak. Aaron berkata, kalau begitu aku ingin merepotkan Tuan Dragen untuk datang. Aaron meminta tolong kepada Dragen, yang merupakan putra mahkota. Karena itulah Aaron bersikap hormat dan sopan. Bagaimanapun, hal ini melibatkan kemampuan rahasia Dragen. Jika dalam situasi biasa, Aaron akan memanggilnya dengan namanya. Mereka berada di pihak yang sama, jadi rasanya terlalu aneh kalau menggunakan panggilan yang terlalu formal. Panggilan Tuan Dragen ini sebenarnya adalah rasa hormat Aaron terhadap seni rahasia Kunlun. Begitu Dragen mendengar bahwa Aaron memanggilnya ke dinasti Naemu, dia langsung sumringah dan menjawab dengan cepat, jika Tuan Aaron membutuhkan bantuan, Dragen pasti berkewajiban untuk membantu. Lebih cepat lebih baik. Dragen kembali berkata, Tuan Aaron, lebih baik segera mencari orang yang bersedia bertukar darah. Dengan begitu, aku akan langsung pergi ke kediaman keluarga Xiao. Sebelum Aaron sempat mengatakan sesuatu, Dragen sudah mengakhiri panggilan dan langsung pergi ke dinasti Naemu. Dia memang sudah sejak lama ingin menemui Aaron. Namun, tanpa alasan yang jelas, tidak baik baginya untuk bergegas ke kediaman keluarga Xiao sebagai putra mahkota Kunlun. Lalu, tiba-tiba Aaron mengirimkan tugas kepadanya. Tentu saja dia akan menyanggupi dengan senang hati. Sekalian, dia bisa menemui leluhurnya. Keinginan untuk pergi ke kediaman keluarga Xiao mendorong Dragen untuk bertindak dengan penuh semangat. Perjalanan yang sama dilakukan dalam waktu separuh waktu. Bahkan sebelum Aaron keluar untuk mencari seseorang, Dragen muncul di luar pintu kediaman keluarga Xiao dalam sekejap. Dia ingin masuk, tetapi kediaman keluarga Xiao ditutupi oleh penghalang yang dibuat oleh para leluhur, yang membuat Dragen tidak bisa masuk. Jadi, dia berteriak dari luar pintu, Tuan Aaron, buka pintunya. Maksudnya adalah meminta Aaron untuk keluar dan membawanya masuk. Meskipun Aaron sedikit terkejut, dia keluar dan membukakan pintu untuk Dragen. Dragen secara khusus datang dari Gunung Kunlun untuk membantu Aaron. Jadi, Aaron tidak boleh membuatnya menunggu terlalu lama.
Saat melihat Aaron, Dragen menyeringai senang dan berkata, "Tuan Aaron, lama tidak bertemu." Sebenarnya belum lama. Sebelumnya, mereka bertemu di kota Tangshan. Namun, Aaron tidak mengatakannya. Dia hanya menjawab, "Ya, sudah lama sekali." Dragen benar-benar jujur. Begitu masuk, dia berkata, "Tuan Aaron, apa orangnya sudah ditemukan?" Aaron tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Menemukan seseorang tidaklah sulit, tetapi juga tidak mudah. Selain itu, Pustaka King Yuan akan memulai sekolah besok dan membutuhkan bantuan." Aaron juga ingin Snow pergi ke Pustaka King Yuan untuk membantu sebelum mengganti darah. Pustaka King Yuan memiliki kelas khusus perempuan. Kelas khusus perempuan juga masih membutuhkan beberapa anak perempuan lagi untuk bergabung di dalam kelas. Dengan begitu, mereka akan lebih yakin. Jika tidak, Hira tidak akan bisa mengatasinya sendirian. Sebenarnya, Aaron juga berpikir untuk meminta Hira mengerahkan putri pejabat untuk turut membantu di Pustaka King Yuan. Namun, sebagian besar putri pejabat keras kepala. Mereka mengira kalau sebagian besar orang di Pustaka King Yuan adalah laki-laki. Kalau terlalu banyak berhubungan dengan mereka, nanti akan menimbulkan kesan yang buruk. Jadi, mereka semua menolak tawaran Hira. Selain itu, reputasi Hira telah tercoreng oleh Rina. Orang tua mereka tidak mengizinkan putri mereka bergaul dengan Hira karena takut Hira akan memberikan pengaruh buruk kepada mereka. Dengan kata lain, hubungan Hira di kota Amura tidak baik. Terus terang saja, dia diasingkan. Untungnya, kediaman keluarga Qin sangat dihargai oleh Kaisar. M1 adalah orang yang berintegritas dan Hira juga menyandang nama seorang putri daerah atau kerabat kerajaan. Karena alasan-alasan ini, orang-orang cukup sopan dan menghormati Hira, tidak pernah berani berkata buruk di depannya. Mengenai kepergiannya ke Pustaka King Yuan untuk mengajar di kelas perempuan, Aaron belum mengumumkannya kepada publik. Aaron takut orang-orang akan berprasangka buruk terhadap Hira dan menolak untuk menerimanya sebagai pengajar di King Yuan. Dia khawatir Hira akan mendapat tentangan seperti yang diterima Berdi. Hira tidak bisa dibandingkan dengan Berdi. Berdi adalah seorang pria dan keberaniannya lebih besar. Ketika ada yang memaki dan memarahinya, dia hanya akan menganggap itu sebagai gangguan kecil. Namun, Hira tidak sama. Dia adalah seorang gadis dan tidak seberani para pria. Dia tidak tahan kalau ada yang membicarakan atau mengatainya. Aaron juga takut orang-orang akan marah dan berbicara yang tidak mengenakan kepada Hira. Hira bersedia pergi ke King Yuan dan bersedia membantu Aaron. Aaron tidak bisa membuatnya mengalami penderitaan. Selama sekolah dibuka, dia akan membuat para siswi bisa merasakan kebaikan Hira, lalu para orang tua pun mengenal kebaikan Hira dari putri mereka. Pada saat itu, orang tua mau tidak mau harus menerimanya. Paling serius, mereka akan mendesak anak perempuan mereka untuk tidak mempelajari hal-hal yang salah. Lagi pula, mereka mengirim anak perempuan mereka ke King Yuan hanya untuk menerima uang setiap bulan, untuk mendukung keluarga dan menjadi bagian dari keluarga orang lain saat menikah nanti. Jadi bisa dikatakan kalau mereka tidak peduli dengan pengajaran di kelas perempuan atau apakah anak perempuan mereka bisa belajar sesuatu di King Yuan. Mendengar bahwa Aaron menunda masalah pertukaran darah, Dragen berkata dengan tidak enak hati, "Ini bukan saat yang tepat bagiku untuk datang kemari." Aaron tersenyum tipis dan berkata, "Bukan masalah. Kalau kamu ada waktu, kamu bisa tinggal di kota Amura untuk beberapa waktu." Setelah mendengar bahwa Aaron memintanya tinggal untuk beberapa saat, Dragen tersenyum lebar dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Keadaan Kunlun baik-baik saja, jadi dia bisa tinggal di kediaman keluarga Xiao selama yang dia inginkan." Sebenarnya, Aaron sudah sejak lama mengetahui keinginan Dragen untuk tinggal di kediaman keluarga Xiao. Kebetulan, dia bisa membantu Aaron selama bisa tinggal di sini. Hal ini bukan hanya bisa mengabulkan keinginan Dragen, tetapi juga bisa membantunya menyelesaikan beberapa hal. Mana mungkin Aaron tidak melakukannya? Aaron tersenyum ringan dan berkata, "Tidak perlu sungkan.
Anggap saja kediaman keluarga Xiao sebagai rumahmu sendiri. Setelah itu, Dragon pun tinggal di kediaman keluarga Xiao. Pada saat ini, Aaron mendengar suara Haris, "Tuan, selama tinggal di kota Tangshan, aku sudah memeriksa seluruh kota Tangshan, tapi masih belum menemukan sosok Sang Suci. Bahkan Haris juga sudah pergi ke 2 kota di sekitar, tetapi tidak ada hasil yang ditemukan. Mungkinkah orang tua itu sudah pindah?" Aaron menjawab samar, "Itu bukan hal yang tidak mungkin. Teruskan pencarian. Jangan lepaskan jejak sekecil apapun. Kamu mengerti." Bab 1494 Kenangan seumur hidup. Aaron tentu saja tahu bahwa Sang Suci telah berpindah posisi. Namun, dia tidak ingin meminta Haris kembali. Aaron ingin menempatkannya di luar sana untuk menambah pengalaman. Pasukan sudah berada di tangan Sang Suci. Dengan Dito yang bekerja sama dengan Sang Suci dan Zeming, mereka seperti ular dan tikus di sarang yang sama. Suatu saat nanti, ada kemungkinan mereka akan berbalik melawan dinasti Naemu. Untuk berjaga-jaga, Haris harus tumbuh dewasa dan mandiri. Dengan cara ini, dinasti Naemu akan memiliki perlindungan tambahan. Pertahanan dinasti Naemu sekarang bergantung pada kediaman keluarga Qin, yang sangat pasif bagi dinasti Naemu. Cara untuk mengubah yang pasif menjadi aktif adalah dengan membina jenderal yang lebih berani. Ken sudah memantapkan dirinya, jadi Aaron tidak perlu mempermasalahkannya lagi. Namun, Haris masih perlu dilatih. Sekarang, keadaan sudah tenang. Ini saat yang tepat untuk melatih Haris. Jika dia tidak berlatih sekarang, ketika perang pecah, akan terlambat untuk melatihnya. Haris benar-benar patuh dengan perintah Aaron. Aaron memintanya terus menyelidiki, jadi dia akan terus menyelidiki. Dia menjawab, "Ya, Tuan." Dia harus membantu tuannya untuk mencari tahu keberadaan Sang Suci dan para prajurit. Aaron berkata, "Baiklah, perhatikan keselamatan. Ingatlah untuk tidak bertindak gegabah. Nyawanya sendiri harus diutamakan setiap saat. Ketika masih bertahan hidup, harapan akan tetap ada." Haris menjawab, "Ya, Tuan." Dengan demikian, panggilan singkat antara keduanya pun berakhir. Faktanya, Aaron menemukan bahwa Haris telah banyak berubah. Saat ini, dia tidak terlalu cerewet dan bisa berpikir jernih ketika ada masalah. Pergerakan otaknya jauh lebih fleksibel. Namun, untuk menjadi jenderal yang luar biasa dan unggul, dia masih harus terus meningkatkan kemampuannya. Dalam sekejap mata, waktu sekolah di Pustaka King Yuan pun dimulai. Para siswa semua tersenyum, terutama anak-anak dari keluarga yang lebih miskin. Mereka bahkan terlihat lebih bahagia. Bukan hanya bisa masuk ke Pustaka King Yuan yang tidak terjangkau, mereka juga tidak perlu membayar biaya sekolah. Malah, merekalah yang menerima uang setiap bulannya. Rasanya nenek moyang mereka telah memberkati mereka dengan banyak keberuntungan. Jadi, tentu saja mereka bahagia. Seluruh Pustaka King Yuan penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Ketika Pustaka King Yuan dibuka kembali, tentu saja orang-orang datang untuk menonton. Mereka ingin melihat seperti apa King Yuan yang telah direnovasi. Mereka juga ingin mendengar apa yang akan dikatakan Aaron pada hari pembukaan yang akan membuat darah mereka mendidih. Hari itu adalah hari yang indah, dengan matahari yang tidak terlalu terik. Namun, matahari pun tidak dapat menghentikan orang-orang untuk bersenang-senang. Kalaupun matahari terasa begitu terik, tetapi masih tidak mampu meredam kegembiraan para siswa. Dalam antisipasi yang penuh semangat dari para siswa dan orang-orang, Aaron muncul dengan penuh momentum di hadapan semua orang. Awalnya, semua orang mengira bahwa Aaron, yang berdiri di atas panggung pidato di taman bermain, setidaknya akan mengucapkan banyak kata-kata yang menginspirasi. Namun, Aaron tidak mengikuti perkiraan mereka. Dia berdiri di podium dan hanya mengucapkan kalimat pendek, "Aku, Aaron, sebagai penguasa King Yuan, hanya memiliki satu keinginan. Aku harap semua siswa belajar dengan baik dan kemampuan mereka meningkat setiap harinya." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Aaron berbalik dan pergi, meninggalkan orang-orang dan siswa dengan punggung yang sangat gagah. Ini
Orang-orang yang hadir dibuat tertegun dan kacau di bawah paparan sinar matahari hari ini. Sebagai penguasa Qing Yuan, di momen pembukaan kembali Qing Yuan, di hari yang begitu penting, kenapa sambutan Aaron begitu sederhana? Hanya beberapa kata saja, belajar dengan baik dan kemampuan mereka meningkat setiap harinya. Ini tidak sesuai dengan identitas Aaron. Ketika mereka kembali tersadar, Aaron sudah menghilang dari pandangan mereka. Apa ini tidak salah? Orang-orang itu datang untuk mendengar pidato Aaron di atas panggung. Hasilnya, Aaron membubarkan mereka hanya dengan beberapa kata ini saja. Sungguh sebuah kejutan. Semua orang berpikir secara berbeda tentang kurangnya kata-kata Aaron, tetapi tidak ada yang kecewa dengan Aaron. Aaron adalah seorang pria dengan aura yang tegas. Dia memang terkesan dingin dan tidak banyak bicara. Di hari yang begitu penting saja Aaron masih konsisten dengan gaya masa lalu. Ini benar-benar berada di luar dugaan mereka. Tidak lama setelah itu, orang-orang tidak lagi memikirkan masalah ini. Mereka mengendap-endap dan mengunjungi pustaka Qing Yuan. Di tengah kerumunan, seseorang secara diam-diam bertanya tentang lokasi kantin, lalu berjalan menuju kantin sesuai arahan. Orang ini adalah orang yang dibayar oleh kediaman keluarga Wu untuk memberikan racun pada makanan. Dia mengira sudah melakukannya secara diam-diam dan tidak akan ada yang menyadarinya. Namun ketika dia menanyakan arah, dia bertanya kepada Riley. Riley mungkin masih muda, tetapi dia sudah pernah ke hutan sebelumnya. Jadi, dia sudah bertemu dengan berbagai macam orang. Dia langsung merasa bahwa pria ini aneh. Dia bukan dari pustaka Qing Yuan dan mengendap-endap, bertanya pada Riley di mana kantin berada. Tangan orang itu dimasukkan ke dalam lengan baju, seolah-olah takut kehilangan sesuatu. Orang seperti ini mungkin ingin mencuri makanan dari kantin atau ingin meracuninya. Riley tentu saja tidak bisa membiarkannya begitu saja. Namun, Riley adalah seorang gadis kecil. Akan berbahaya kalau orang itu tahu bahwa Riley mengikutinya. Pada saat itu, leluhur pedang kebetulan lewat. Jadi, Riley menceritakan hal itu kepada leluhur pedang. Begitu leluhur pedang mendengarnya, dia segera menuju kantin. Benar saja, leluhur pedang melihat seorang pria yang tampak mencurigakan tengah mendekati meja yang berisi banyak makanan. Makanan tersebut dimaksudkan untuk dinikmati oleh mereka yang hadir dan belum waktunya untuk dibawa pulang. Juru masak kantin sangat sibuk, jadi tidak menyadari bahwa ada seseorang yang menyelinap masuk. Orang itu memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikannya, lalu dengan hati-hati mengeluarkan tangannya yang berada di dalam lengan baju. Dia membuka bungkusan kecil yang terbungkus kertas. Sementara itu, dia mengedarkan pandangan ke sekeliling dengan waspada, takut ada yang memperhatikannya. Leluhur pedang dapat melihat dengan jelas bahwa di atas kertas yang terbuka itu terdapat serbuk putih. Saat pria itu hendak menaburkan bubuk tersebut ke atas makanan, leluhur pedang melangkah maju, meremas pergelangan tangan pria itu. Dengan gerakan yang kuat, dia menuangkan bubuk tersebut ke dalam mulut pria itu. Pria itu bahkan tidak sempat mengadu. Bubuk itu tidak tumpah sedikit pun. Leluhur pedang menyelesaikan serangkaian tindakan ini dalam satu gerakan, yang sangat akurat. Ketika leluhur pedang menepis tangan pria itu dengan cara yang mengerikan, pria itu baru bereaksi. Dia tidak peduli dengan rasa sakit di pergelangan tangannya dan langsung mengeluarkan bubuk putih yang masuk ke dalam tenggorokannya, memuntahkannya. Namun, leluhur pedang tidak akan membiarkannya melakukan itu. Leluhur pedang menarik tangannya, lalu memelintirnya dengan paksa. Dengan bunyi klik dan suara tulang patah, tangan pria itu hancur. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya karena sudah hancur. Agar teriakan pria itu tidak mengganggu perhatian semua orang, jari-jari leluhur pedang menyegel titik suaranya, sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Pada saat itu, bubuk tersebut telah tertelan dan pria itu mulai kejang-kejang. Dalam waktu singkat, dia bahkan tidak bisa berdiri, jatuh ke lantai tanpa ampun. Begitu mendengar keributan,
Para juru masak di kantin berhenti melakukan kegiatan mereka dan melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Meskipun leluhur pedang terlihat muram, mereka belum pernah melihat leluhur pedang memukul siapapun. Ketika mereka melihat tindakannya hari ini, baik dari kekejamannya dan tingkat ketajamannya, mereka tidak bisa melupakannya. Namun, leluhur pedang menamparkan tangan yang telah menyentuh pria itu dengan ekspresi jijik. Kemudian, dengan tendangan lembut, dia menendang pria itu ke udara. Dengan kibasan kipasnya, dia mengusir pria itu dari tempat suci pengajaran dan pendidikan ini. Dia tidak bisa membiarkan orang itu mati di pustaka Qing Yuan. Terlalu sial. Bab 1495 kata-kata bisa membunuh. Setelah membersihkan sampah ini, leluhur pedang berkata dengan tenang, "Jangan panik. Orang itu ingin meracuni makanan. Tindakannya tidak bisa dibenarkan, jadi aku melakukan itu kepadanya. Intinya, kalau kamu melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, kamu akan baik-baik saja." Para juru masak saling memandang dengan cemas, mengangguk dan berkata serempak, "Ya, leluhur." Selama berada di Qing Yuan, leluhur pedang sering menggunakan kata leluhur. Jadi, orang di Qing Yuan memanggilnya leluhur. Leluhur pedang berkata dengan puas, "Baiklah, lanjutkan pekerjaan kalian." Setelah itu, leluhur pedang berbalik dan meninggalkan kantin. Manusia biasa yang berani memberikan racun pada makanan di depan leluhur pedang adalah orang bodoh, yang bahkan tidak tahu cara menulis kata mati. Orang itu sudah dibereskan, tetapi leluhur pedang masih harus memberi tahu Aaron tentang hal itu. Dengan begitu, Aaron bisa lebih berhati-hati. Lagi pula, jika seseorang berani datang ke pustaka Qing Yuan untuk membuat onar, orang itu tidak hanya akan mengirim satu orang saja. Mungkin ada orang lain yang melakukan hal-hal buruk lainnya di bagian lain Qing Yuan. Pada saat ini, Aaron sedang duduk di kantor pustaka Qing Yuan bersama Sharon dan Birdie, menikmati teh mereka dengan santai. Hari ini adalah hari pertama tahun ajaran baru, jadi kegiatan hanya terkait dengan membiasakan diri dengan Qing Yuan dan dengan ruang kelas. Pembelajaran masih belum dimulai. Oleh karena itu, Aaron dan yang lainnya juga cukup santai. Melihat leluhur pedang masuk, Aaron tersenyum ringan dan berkata, "Dari mana saja kamu?" Keempat orang Lamusa sedang menunggu leluhur pedang datang. Namun, Aaron dan dua orang lainnya sudah menunggu lama. Entah apa yang sudah dilakukan leluhur pedang. Meskipun tidak ada gelagat mencurigakan di wajah leluhur pedang, tetapi Aaron bisa merasakan tubuh leluhur pedang memiliki aura membunuh yang samar-samar. Aaron merasa orang ini baru saja melakukan sesuatu. Leluhur pedang tersenyum lembut dan berkata, "Baru selesai membunuh seseorang yang takut mati." Leluhur pedang memberi tahu Aaron dan yang lainnya tentang apa yang baru saja terjadi. Mendengar hal ini, mereka bertiga langsung terkesan dengan Riley. Di usia yang begitu muda, dia memiliki pikiran seperti itu. Dia pasti akan mencapai sesuatu yang lebih besar suatu saat nanti. Sebenarnya, Aaron sudah mengatur agar Rigon diam-diam mengawasi pergerakan dapur. Jika seseorang ingin membuat masalah di Qing Yuan, tempat terbaik untuk memulai pasti di dapur. Sedangkan untuk tempat lain, ada terlalu banyak orang dan mata yang memperhatikan. Jadi, mereka tidak akan berani melakukan sesuatu. Dengan kata lain, bahkan jika Riley tidak memperhatikan perilaku aneh pria itu, atau bahkan jika leluhur pedang tidak melakukan sesuatu, masih ada orang lain yang akan membereskan pria itu. Ketika Rigon melihat leluhur pedang melakukan sesuatu, dia tidak ingin merusak kesenangan leluhur pedang. Itu sebabnya dia tidak menunjukkan wajahnya. Mendengar Aaron berkata seperti itu, leluhur pedang berkata dengan muram, "Rigon pengertian sekali." Aaron tersenyum bangga, "Benar. Bagaimanapun juga, dia pernah menjadi antek Dito. Siapapun yang bisa dikirim oleh Dito untuk membunuh Aaron di wilayah barat, mana mungkin kemampuannya buruk. Selain itu, Dito adalah salah satu orang yang dipercaya oleh Jason. Untuk bisa berbaur dengan Jason, dia tidak mungkin melakukan kesalahan dalam mempekerjakan orang.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Dito bahkan lebih ketat daripada Jason dalam hal mempekerjakan orang. Dito tidak akan menggunakannya jika mereka tidak memiliki nilai lebih. Leluhur pedang tersenyum tipis dan berkata, kalau aku tahu ada orang yang mengawasi, aku tidak akan repot-repot turun tangan. Sayang sekali tidak bisa mencari tahu siapa yang memerintahkan orang itu. Leluhur pedang telah menyelidiki suara hati pria itu. Pria itu sendiri tidak tahu siapa yang menyuruhnya. Orang yang menyuruhnya sangat misterius dan tidak mengungkapkan informasi apapun. Aaron berkata samar, tidak perlu terburu-buru. Cepat atau lambat, rubah akan mengungkapkan ekor rubahnya. Sebenarnya tidak perlu menyelidikinya. Aaron sudah memiliki tebakan di dalam benaknya. Saat ini, di seluruh kota Amura, hanya ada Goliat yang tidak tahu diri dan masih berpikir untuk menghabisi nyawa Aaron. Namun sekali lagi, Aaron sangat mengagumi Goliat. Jika itu adalah orang lain, setelah tahu bahwa tabiatnya sudah ketahuan dan memiliki perbedaan kekuatan dengan Aaron, mereka akan lebih memilih untuk patuh dan menunggu waktu lain untuk menyerang lagi. Namun, Goliat malah bertindak begini dan cari mati. Karena sudah seperti itu, Aaron akan mengabulkan keinginannya. Aaron berseru dengan suara dingin, "Fairy." Fairy mendengar suara itu dan menjawab nyaring, "Ayah, kenapa memanggil Fairy?" Aaron tersenyum tipis dan berkata, "Pergi dan gantunglah tubuh orang yang baru saja diusir oleh leluhurmu di depan kediaman keluarga Wu." Orang-orang kota Amura pasti sangat tertarik dengan berita ini. Orang-orang zaman dahulu sangat memperhatikan kehormatan, menghargai latar belakang dan juga sangat percaya tahayul. Tiba-tiba ada orang mati yang tergantung di pintu gerbang kediaman keluarga Wu, itu merupakan pertanda yang sangat tidak menguntungkan dan sangat merusak keuntungan rumah tersebut. Orang-orang pasti akan membicarakan dan menuding kediaman keluarga Wu. Fredis meninggal belum lama dan ada seorang pria yang sudah meninggal tergantung di gerbang kediaman keluarga Wu. Dengan pengetahuan Aaron tentang zaman dahulu, orang-orang pasti akan mengatakan bahwa Feng Shui kediaman keluarga Wu tidak berfungsi atau kediaman keluarga Wu telah melakukan sesuatu yang melukai langit dan bumi, jadi mendapatkan hukuman. Apapun yang dikatakan orang-orang, itu tidak baik untuk kediaman keluarga Wu. Goliat adalah orang yang pintar dan mulia. Tentu saja dia tidak akan diam saja ketika mendengarkan orang-orang memfitnah kediaman keluarga Wu seperti ini. Dia tidak bisa mendengarkan orang-orang membicarakan kematian ayahnya sendiri. Namun, sulit untuk menghentikan orang berbicara. Mulut orang-orang ada pada kendali orang lain dan posisi Goliat tidak cukup besar untuk menghalangi orang-orang yang berbicara ini. Pada saat itu, Goliat akan marah bukan main. Ada ribuan cara untuk menghancurkan seseorang, tetapi membunuhnya secara langsung adalah cara yang paling murah. Menempatkan Goliat dalam pusat perhatian dan membuatnya menjadi bahan pembicaraan orang banyak adalah pembalasan yang lebih menyakitkan bagi seorang bangsawan seperti dia daripada membunuhnya secara langsung. Dia berani meneriaki Aaron hanya karena dia memiliki sedikit talenta. Dia benar-benar lancang. Aaron berasal dari Lamusa, sebuah tempat dengan warisan budaya 5.000 tahun. Mana mungkin dia tidak bisa bersaing dengan orang seperti Goliat. Bahkan harimau paling berani dari dinasti Naemu, Jason, berhasil dibunuh oleh Aaron. Jangan dibandingkan dengan Goliat. Kemampuan Goliat masih belum seberapanya dari kemampuan Jason. Menurut Aaron, Goliat bahkan tidak sebanding dengan Dito. Jika sebanding dengan Dito, dia akan memilih untuk mengutamakan nyawanya. Dia menyinggung Aaron dan mengekspos dirinya sendiri. Sudah seperti itu, dia tidak memiliki kartu di tangan yang kiranya bisa menjatuhkan Aaron dalam satu pukulan. Dalam situasi yang sama, Dito akan memilih untuk bersembunyi, menyelamatkan nyawanya dan menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Sebaliknya, Goliat terobsesi dan bertekad untuk mati. Begitu Fairy mendengar bahwa ada sebuah misi, sebuah senyuman muncul di wajah kecilnya. Lalu, dia berkata, "Ya, ayah." Setelah itu, Fairy menghilang seperti embusan angin di depan mata keempat orang Lamusa dengan sebuah desiran. Sebelum pergi,
Leluhur pedang memberi tahu Fairy perkiraan lokasi pria itu agar Fairy dapat menemukannya dengan mudah. Goliat tetap berada di kediamannya dan tidak pergi kemanapun, menunggu dengan penuh harap kabar baik itu. Dia meminta gurunya untuk mencari seseorang yang tidak dia kenal untuk pergi ke pustaka King Yuan dan memberikan racun. King Yuan adalah tempat yang ramai dan mereka yang ada di sana tidak saling mengenal. Jadi, kalau bisa berbaur dengan mereka, tindakan orang itu tidak akan ketahuan. Kemudian, ketika tidak ada yang memperhatikan, dia akan diam-diam menaruh racun pada makanan. Pekerjaan itu selesai tanpa ada yang memperhatikan. Siapapun yang memiliki sedikit kecerdikan pasti bisa melakukannya. Pada saat itu, salahkan saja mereka yang tidak beruntung karena memakan makanan yang sudah diberi racun. Bab 1496 Timbal Balik. Selama ada seseorang yang keracunan, pustaka King Yuan akan kacau dan Aron tidak bisa lolos begitu saja. Tidak akan mudah bagi Aron untuk lolos kali ini. Bagaimana mungkin Goliat melepaskan kesempatan yang begitu besar? Jika dia tidak memanfaatkan kekacauan tahun ajaran baru untuk melawan Aron, dia tidak akan bisa mendapatkan kesempatan seperti itu lagi suatu saat nanti. Selain itu, Goliat tidak dapat memikirkan cara lain untuk menghadapi Aron untuk saat ini. Saat Goliat tengah menunggu kabar baik itu dengan perasaan senang, dia mendengar teriakan dari luar. Sungguh menjengkelkan, Goliat berkata dengan suara pelan, "Pelayan." Pelayan pun datang saat mendengar suara itu. Dia berdiri di depan Goliat, tidak berani menatap Goliat, lalu berkata dengan alis menunduk, "Tuan muda, apa ada perintah?" Goliat memandang pelayan itu dan berkata, "Apa yang terjadi di luar?" Berisik sekali. Pelayan itu bergidik, bahkan tatapannya menghindar. Lalu, dia menjawab terbata-bata, "Tuan muda, di luar, di luar." Goliat membenci orang yang berkata dengan gagap, membuatnya merasa jengkel saat mendengarnya. Lalu, dia berkata dengan nada tidak bersahabat, "Bicara dengan benar. Apa yang terjadi di luar?" Melihat sikap gagap pelayan itu, masalahnya seharusnya tidak kecil. Pelayan bergidik, lalu menjatuhkan diri ke tanah dan memohon maaf, "Tuan muda, tenanglah. Entah kenapa tiba-tiba ada mayat yang tergantung di balok pintu. Ada mayat yang tergantung di gerbang kediaman keluarga Wu. Ada mayat tergantung di sana, lalu siapa yang menggantungnya? Kenapa tidak ada yang menyadarinya? Ini adalah masalah besar yang merendahkan kediaman keluarga Wu. Tuan muda akan sangat marah dan para pelayan akan berada dalam masalah besar." Ada banyak penjaga yang berpatroli di kediaman keluarga Wu. Namun, mereka tidak menyadari keberadaan mayat itu dan tidak mengurusnya terlebih dahulu. Bahkan tuan muda mereka sampai terganggu. Mereka benar-benar akan tamat. Mendengar kata-kata pelayan itu, suasana gembira Goliat langsung lenyap. Wajahnya langsung berubah muram dan tidak bersahabat. "Apa? Ada mayat yang tergantung di depan gerbang kediaman keluarga Wu." Dari semua pelayan di rumah itu, tidak ada satu pun dari mereka yang menyadarinya lebih dulu. Apa mereka semua bodoh? Hah! Goliat sangat marah, lalu berteriak keras, "Keluar! Apa mereka tidak bisa lebih berhati-hati?" Pelayan itu baru saja berdiri dan siap untuk pergi, tetapi Goliat menghentikannya dengan berteriak, "Tunggu!" Wajah mayat itu bisa dilihat dengan jelas. Pelayan itu berkata dengan ketakutan dan gemetar, "Ya." Tapi tidak ada yang mengenalinya. Itu bukan salah satu dari kediaman keluarga Wu. Mendengar hal ini, Goliat memiliki firasat buruk. Apakah ada yang tidak beres dengan racun yang dia kirimkan ke pustaka King Yuan? Sebelum memastikan apa yang dia pikirkan, hati Goliat dipenuhi dengan kemarahan. Bagaimana mungkin tugas yang begitu sederhana tidak dapat diselesaikan? Orang seperti apa yang guru cari sebenarnya? Tidak bisakah gurunya mencari seseorang yang bisa diandalkan? Semua orang benar-benar tidak bisa diandalkan. Goliat berkata dengan marah, "Pergi dan panggilkan guru." Rencana sekecil ini saja gagal dilakukan, bahkan sampai ketahuan oleh Aron. Goliat ingin meminta pertanggungjawaban gurunya atas masalah ini.
Pelayan itu langsung pergi setelah menerima perintah, menghilang dengan cepat dari pandangan Goliat. Pada saat ini Goliat sangat marah. Siapa yang dekat-dekat dengannya akan bernasib sial. Ketika memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tentu saja pelayan itu tidak ingin tinggal satu barang satu detik pun. Tidak lama setelah itu, guru mendatangi Goliat dengan wajah sedih. Dia baru saja kembali dari gerbang depan dan telah mengkonfirmasi bahwa mayat itu adalah orang yang dia kirim ke pustaka King Yuan untuk memberikan racun pada makanan di kantin. Itu adalah tanggung jawab yang besar bagi guru karena telah gagal melakukan tugas dengan baik. Segera setelah kedatangannya, dia langsung meminta maaf dengan tulus kepada Goliat, "Tuan, aku tidak melakukan tugasku dengan baik. Silakan hukum aku." Menghukumnya. Dia adalah guru di kediaman keluarga Wu, yang merupakan guru Goliat. Pengajar, yang keberadaannya seperti ayah. Guru memiliki status bangsawan, mana mungkin Goliat menghukumnya begitu saja. Goliat menahan amarahnya untuk waktu yang lama, lalu berkata pelan, "Guru, katakan padaku apa yang terjadi. Lalu, apa yang harus dilakukan dengan mayat itu?" Guru melirik Goliat dan berkata, "Tuan, tenang saja. Mayat sudah diurus dan dikembalikan kepada keluarganya. Kami juga sudah memberikan imbalan yang besar. Tidak perlu khawatir." Kematian orang itu memang sangat tidak terduga oleh guru. Orang ini terlihat cerdas. Dari apa yang diketahui guru, orang itu bahkan sering melakukan hal buruk. Kalau dipikir-pikir, dia adalah orang yang ahli dan tidak mungkin gelagatnya akan diketahui oleh orang lain. Yang lebih aneh lagi adalah, meskipun dia ketahuan, tindakannya tidak akan mungkin dilibatkan dengan kediaman keluarga Wu. Saat bertemu dengan orang ini, dia selalu mengenakan topeng, jadi tidak mungkin orang itu bisa melihat wajahnya. Selain itu, guru juga tidak menyebutkan identitasnya kepada orang ini. Orang ini tidak mungkin tahu akan identitasnya, apalagi menghubungkannya dengan kediaman keluarga Wu. Oleh karena itu, meskipun Aaron dapat membaca suara hati, tetapi semua itu tidak ada artinya. Mereka tidak akan bisa mengaitkan masalah ini dengan Goliat. Masalahnya adalah, mayat yang tergantung tepat di depan pintu depan kediaman keluarga Wu telah dilihat oleh banyak orang yang lewat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Goliat sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Apa lagi yang bisa terjadi? Itu pasti Aaron." Aaron terkenal tidak mengikuti aturan. Meskipun dia tidak memiliki bukti langsung, dia merasa bahwa Goliatlah yang melakukannya. Jadi, dia akan membuat Goliat terlihat buruk. Pada awalnya, karena Sorgan dan Justin telah menyinggung Aaron tanpa henti, Aaron juga diam-diam membantai kediaman keluarga Song. Goliat melakukan rencana ini dengan sangat senyap. Kalau Aaron berhasil menebak bahwa Goliatlah dalang di balik terjadinya situasi ini, siapapun tidak akan menebak bahwa Aaronlah orang yang mengirim mayat di depan rumahnya. Karena sudah mendengar banyak perbuatan Aaron, Fredis dan Goliat telah belajar untuk tetap rendah hati dan tenang. Dalam hati mereka, Aaron benar-benar orang yang mengerikan. Dia seperti iblis di dalam neraka, yang bisa mencabut nyawa siapapun yang dia inginkan. Selain itu, sebelumnya ada Jason yang selalu berselisih dengan Aaron. Selama ini, tidak ada siapapun yang berani bertingkah di depan Jason. Mereka ingin menyaksikan Jason dan Aaron bertarung sampai mati dan kemudian memetik keuntungan dari situasi itu. Alasan yang paling penting, Aaron terlalu menakutkan. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Bahkan 2 kali Fredis berada di pengadilan bersama Aaron. Goliat tidak mendukung ayahnya untuk melakukannya. Melakukan hal itu terlalu berisiko. Kaisar jelas-jelas mendukung Aaron. Bahkan jika Aaron tidak berada di kota Amura, Kaisar tidak akan membiarkan siapapun menggoyahkan posisi Aaron. Dalam hal ini, tidak akan menguntungkan untuk melawan Aaron secara terbuka. Karena kematian Jason, Fredis akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia mengabaikan nasihat putra dan gurunya, bertekad untuk menargetkan Aaron. Akibatnya, dialah yang berakhir menyedihkan. Prok, prok. Pada saat itu, tepuk tangan terdengar di telinga Goliat.
Goliat yang mendengar itu pun menoleh. Dia berkata dengan pupil mata bergetar, "Aaron, apa yang kamu lakukan di sini?" "Benar, Aaronlah yang datang." Aaron yang mendengar itu pun berkata, "Goliat, tidak pantas bagimu untuk menanyakan hal ini. Kamu memberikan hadiah sebesar itu kepada King Yuan. Sebagai penguasa King Yuan, aku secara pribadi datang menemuimu untuk mengucapkan terima kasih." Goliat ingin membuat masalah di King Yuan agar Aaron berada dalam masalah. Tentu saja Aaron harus datang demi kesopanan. Ternyata kediaman keluarga Wu sekarang masih baik-baik saja. Bab 1497 membongkar rahasia. Aaron merasa lega saat melihat wajah marah Goliat. Dia tersenyum ringan dan berkata, "Wah, apa kamu puas dengan hadiah dariku ini?" Goliat sangat terkejut, tetapi dia bersikeras untuk memasang wajah datar. Sayangnya, dia tidak bisa menyembunyikan kemarahan di dalam hatinya. Nada bicaranya tanpa sadar dipenuhi dengan permusuhan. "Tuan Aaron, kenapa kamu melakukan ini kepada kediaman keluarga Wu?" Aaron mencibir. Bukankah ini pertanyaan yang harusnya dia sudah tahu? Namun, untuk membuat Goliat makin marah, Aaron berkata dengan tenang, "Tidak ada alasan. Aku hanya tidak suka kediaman keluarga Wu." Goliatlah yang meminta untuk dipermalukan. Sudah tahu jawabannya, tetapi dia masih menanyakannya. Aaron tentu saja akan mengabulkan keinginan Goliat. Pada saat ini, Goliat tidak bisa lagi menyembunyikan kemarahan di dalam hatinya. Matanya menatap tajam ke arah Aaron, lalu berteriak, "Kamu!" Dia ingin memaki Aaron, tetapi benak Goliat terasa kosong, tidak tahu harus menggunakan kata apa untuk memaki Aaron. Dia menyingsingkan lengan bajunya dengan marah dan berkata dengan dingin, "Masih ada hal yang harus aku lakukan. Silakan pergi." Akan lebih baik baginya untuk tidak bertemu dengan siapapun. Kalau tidak bisa berdebat dengan Aaron, bukankah lebih baik menghindar? Belum lagi, dia benar-benar tidak mampu. Saat dia berbalik untuk pergi, Aaron berkata dengan suara dingin, "Tunggu." Goliat menoleh dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, dia pun kembali berniat melangkah pergi. Aaron sekali lagi berkata dengan suara dingin, "Jika kamu berani keluar dari pintu ini, aku akan membuatmu menyesal." Tentu saja, bahkan jika dia tidak keluar dari pintu ini, Aaron masih akan membuatnya menyesal. Mungkin kata-kata ancaman itu memainkan peran jera. Goliat menghentikan langkahnya, berbalik dan berkata dengan dingin, "Cepat katakan. Sebenarnya, Aaron adalah musuh ayahnya. Tidak ada topik yang bisa mereka bicarakan atau diskusikan." Aaron tidak peduli apa yang dipikirkan Goliat. Dia berkata dengan suara dingin, "Hari ini aku datang ke sini karena ingin bertanya kepadamu. Apa kamu ingin terus melawanku seperti ini?" Sebenarnya, Aaron sudah tahu jawabannya. Dia tahu bahwa Goliat bertekad untuk bertarung dengannya tanpa henti. Namun, dia adalah penguasa King Yuan, kepala cendekiawan dunia. Dengan kata lain, dia harus menjaga setiap cendekiawan. Kalaupun mereka menempuh jalan yang jahat, dia ingin membantu mereka kembali ke jalan yang benar. Bagaimanapun juga, setiap cendekiawan adalah harapan keluarga dan bakat dinasti Naemu. Tidaklah mudah untuk memupuk bakat. Aaron tidak ingin berdiam diri dan melihat usaha mereka hancur oleh satu pemikiran. Goliat seperti ini karena iblis di dalam hatinya. Ayahnya mengincar Aaron, pada akhirnya, menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri dan orang lain. Dia memang pantas mendapatkannya. Freddis adalah orang yang melakukan kesalahan sejak awal dan tidak akan berubah. Alasan utamanya adalah karena dia terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Jika bukan karena itu, bahkan jika dia diturunkan pangkatnya, selama dia melakukan pekerjaannya dengan damai, dia akan tetap hidup dan tidak mati. Mendengar Aaron mengatakan ini, Goliat mencibir, "Aaron, jangan mencoba melakukan trik ini kepadaku. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu menggunakan taktik yang sama untuk menghadapi Perdana Menteri Lance dan ayahku? Kamu pikir aku sama seperti Lance dengan mengabaikan dendam masa lalu dan menjadi antekmu? Jangan bermimpi. Goliat adalah orang yang kuat.
Ayahnya meninggal karena Aaron, jadi dia akan membalas dendam kepada Aaron. Alih-alih tidak berterima kasih atas apa yang dikatakan Aaron, Fredis merasa bahwa Aaron bersikap munafik. Padahal tidak, sudah jelas bahwa Aaron telah membunuh Fredis. Sekarang, dia menunjukkan belas kasihan dan mendesak Goliat untuk kembali ke jalan yang benar. Membalas kematian ayah sendiri adalah jalan yang tersesat. Cih! Goliat memelototi Aaron dengan kejam, rasanya ingin sekali memakan daging Aaron dan meminum darah Aaron. Aaron berkata dengan dingin, "Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu." Setelah mengatakan itu, Aaron mengeluarkan senyuman dingin, kemudian mengibaskan tangannya. Dengan suara gemuruh, pintu ruangan ini langsung meledak. Aura yang sangat kuat. Guru yang berada di samping pun menyaksikan dengan tak percaya. Bahkan Goliat juga tampak tercengang. Jelas bahwa Aaron mendatangkan malapetaka di kediaman keluarga Wu, tetapi dia tidak bisa bereaksi tepat waktu untuk menghentikan Aaron. Namun, adegan selanjutnya membuat rahang guru dan Goliat ternganga. Aaron dengan santai melemparkan tangannya, membuat yang begitu kuat meniup pintu kediaman keluarga Wu yang tertutup. Untuk sesaat, asap mengepul dari halaman kediaman keluarga Wu dan jarak pandang menjadi sangat pendek. Uhuk, uhuk. Namun, terdengar suara batuk karena tersedak oleh asap. Terdengar sejumlah orang berkumpul di luar pintu. Setelah beberapa saat, Goliat dan gurunya pun akhirnya kembali sadar dari keterkejutan mereka. Goliat berteriak marah, "Aaron, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Meledakkan pintu kediaman keluarga Wu sama saja dengan meledakkan wajah Goliat. Ini keterlaluan. Benar-benar sangat keterlaluan. Aaron pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kediaman keluarga Wu hanya karena dia menguasai bela diri. Goliat berteriak, "Aaron, aku akan membawamu ke pengadilan." Aaron berkata tanpa rasa takut di wajahnya, "Terserah. Kamu bisa menuntutku kalau kamu mau. Menuntut kepada pemerintah. Goliat tidak akan berani melakukannya. Jika Goliat berani menuntut, Aaron akan mengatakan bahwa dia hanya mengikuti opini publik dan membuka pintu kediaman keluarga Wu. Pada awalnya, Aaron hanya berdiri di tengah kerumunan dan menonton. Setahu Aaron, kediaman keluarga Wu memang memberikan sejumlah uang kepada keluarga almarhum. Jumlah uang tersebut bukanlah jumlah yang sedikit bagi masyarakat. Seharusnya, keluarga almarhum juga tidak akan memperpanjang masalah ini. Namun, almarhum memiliki keluarga besar, istri dan anak. Istrinya tidak hanya muda, tetapi juga memiliki penampilan yang menarik. Disitulah letak masalahnya. Pada saat itu, orang-orang kediaman keluarga Wu hanya memberikan uang itu kepada keluarga almarhum, yang membuat istrinya tidak senang. Kalau semua uang itu ada di tangan istrinya, ketika tabungan yang mereka miliki habis, bukankah istri dan anaknya itu akan meminta uang kepada mereka jika membutuhkan sesuatu? Saat korban masih hidup, dia selalu memberikan uang yang dia dapatkan kepada istrinya untuk disimpan. Meskipun tidak banyak, tetapi masih cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka. Setelah suaminya meninggal, dia tidak akan memiliki kebebasan finansial lagi. Memikirkan hal itu, istri meminta bagian uang kompensasi kepada orang tua almarhum. Namun, orang tua almarhum khawatir kalau sang istri memiliki uang, dia akan menggunakan uang itu untuk menikah lagi. Jadi mereka tidak menyetujui permintaan sang istri. Sang istri bukanlah orang yang mudah diperdaya. Ketika mertuanya tidak memberinya bagian dari uang kompensasi, dia mencoba cara lain untuk mendapatkan bagiannya. Dia tahu tentang mayat suaminya yang tergantung di kediaman keluarga Wu. Jadi, dia berpikir bahwa orang-orang kediaman keluarga Wu yang membunuh suaminya. Namun, pemikirannya juga sederhana. Suaminya sudah mati dan dia tidak ingin melaporkannya kepada polisi. Dia hanya menginginkan uang. Dia mengenal suaminya dengan sangat baik. Dia tidak bekerja dengan baik dan sering melakukan hal buruk. Kalau sampai lapor polisi dan kejahatannya terungkap, bukankah dia tidak akan bisa tinggal di kota Amura lagi? Dia tidak akan melakukan apapun yang akan menghancurkan masa depannya.
Dia akan mendapatkan uang itu dan hidup dengan baik. Bukankah itu hal yang sangat bagus? Jadi, sang istri pergi ke kediaman keluarga Wu. Dia mencoba masuk dan bernegosiasi untuk mendapatkan uang kompensasi. Namun, orang-orang kediaman keluarga Wu menolak untuk membuka pintu dan membiarkannya masuk. Tempat seperti apa kediaman keluarga Wu itu? Apakah itu tempat yang bisa dimasuki oleh semua orang dengan mudah? Tidak hanya tidak mengizinkannya masuk, mereka juga menggunakan kekerasan untuk mengusirnya. Tanpa uang, sang istri menolak untuk pergi. Jadi, dia menggunakan trik berguling-guling, duduk di tanah dan menangis. Semua orang, lihatlah. Orang-orang di kediaman keluarga Wu menggertak kami. Bab 1498 tidak pernah puas. Teriakan ini mampu mengumpulkan kembali orang-orang yang barusan membubarkan diri. Hari ini, berita dan gosip terkait kediaman keluarga Wu cukup banyak. Untuk sementara waktu, gerbang kediaman keluarga Wu ramai dan kacau. Orang-orang memandang wanita yang tergeletak di tanah dengan wajah penasaran. Sang istri berkata sambil menangis, "Semuanya, tolong berikan keadilan kepadaku. Suamiku baik-baik saja, kenapa mayatnya tiba-tiba digantung di gerbang kediaman keluarga Wu?" Mendengar hal ini, orang-orang yang hadir di sana pun menyadari akan sesuatu. Jadi orang yang tergantung di gerbang kediaman keluarga Wu adalah suami dari wanita ini. Wanita itu terlihat masih muda dan cantik, tetapi sudah menjadi janda. Sangat disayangkan. Dari apa yang dikatakan wanita itu, apakah kediaman keluarga Wu yang membunuh suaminya? Sepertinya tidak mungkin, bukan? Tidak ada orang di kediaman keluarga Wu yang sebodoh itu untuk membunuh seseorang dan menggantungnya di pintu gerbang mereka sendiri. Ini sama saja dengan melempar batu ke kaki mereka sendiri. Ada orang yang terbunuh, jadi ini bukan lelucon. Orang kediaman keluarga Wu terlalu bodoh kalau membunuh seseorang di tanah mereka sendiri. Menurut masyarakat, kemungkinan besar orang kediaman keluarga Wu telah menyinggung perasaan seseorang dan orang itu tengah membalas dendam. Atau mungkin orang-orang kediaman keluarga Wu menyewa suami wanita ini untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Saat rencananya terungkap, pihak sana bukan hanya membunuh sang suami, tetapi juga menggantungnya di depan gerbang kediaman keluarga Wu sebagai bentuk peringatan. Namun, tidak peduli bagaimana wanita itu mencoba membuat masalah, gerbang kediaman keluarga Wu tetap tertutup rapat dan tidak ada yang keluar untuk memberikan pernyataan. Karena itu, orang-orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba, seseorang melihat Aaron yang berbaur dengan kerumunan orang, lalu berkata kepada wanita itu, "Kamu harus memohon kepada guru kekaisaran. Dia pasti punya cara untuk membantumu." Suaminya telah meninggal secara tiba-tiba dan wanita itu menjadi janda di usia muda. Wanita itu juga tidak terlihat seperti orang kaya, jadi hidupnya pasti tidak mudah. Orang-orang merasa kasihan padanya dan memberinya saran. Jika kematian suaminya benar-benar terkait dengan kediaman keluarga Wu, dia harus mencari keadilan dan menerima uang kompensasi dari kediaman keluarga Wu. Wanita itu menyeka air matanya dan merangkak ke kaki Aaron, memohon agar Aaron membantunya. Aaron tahu bahwa wanita ini datang ke kediaman keluarga Wu untuk mendapatkan uang. Aaron juga ingin menggunakan tangannya untuk memberikan hadiah yang tidak akan pernah dilupakannya kepada Goliat. Jadi, Aaron menyetujui permohonan wanita itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, dia memasuki kediaman keluarga Wu. Kemudian terjadilah adegan tadi. Melihat asap dan debu berangsur-angsur tenggelam, jarak pandang berangsur-angsur pulih, wanita itu melihat bahwa gerbang kediaman keluarga Wu sudah tidak ada. Sementara tidak ada orang yang keluar untuk menghentikannya, dia beranjak dan tidak peduli dengan debu di tubuhnya, berlari masuk ke dalam kediaman keluarga Wu. Selama dia berhasil masuk, dengan Aaron di dalam sana, orang-orang di kediaman keluarga Wu tidak akan berani melakukan apapun padanya. Goliat yang sudah sangat marah bahkan lebih jengkel lagi ketika melihat seorang wanita dengan wajah acak-acakan masuk tanpa izin.
Urat nadinya bergejolak dan dia berteriak, "Keluar! Siapa yang membiarkanmu masuk?" Wanita itu tidak mengenal Goliat. Namun, ketika diteriaki seperti ini, dia terkejut dan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Namun saat matanya melihat Aaron, dia menegakkan punggungnya dan berkata kepada Goliat dengan wajah yang tegas, "Siapa kamu? Kenapa teriak-teriak? Panggil pelayanmu. Suamiku digantung di pintu gerbangmu, kamu harus memberikan penjelasan padaku." Mendengar kata-kata wanita itu, mata Goliat memerah karena marah. Dia terlihat seperti ingin melahap orang ini hidup-hidup, lalu membentak, "Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, tapi masih berani masuk ke kediaman keluarga Wu. Aku beritahu kamu, akulah pemilik tempat ini." Sejujurnya, jika bukan karena kehadiran Aaron, wanita itu pasti sudah sangat ketakutan dengan keganasan Goliat, sampai kakinya lemas. Bagaimanapun juga, Goliat adalah seorang pejabat dan memiliki otoritas resmi. Orang-orang di zaman ini memiliki semacam ketakutan naluriah terhadap pejabat. Namun, keberadaan Aaron di sini membuat situasinya berbeda. Siapa yang peduli Goliat pejabat seperti apa? Yang mendukungnya adalah guru kekaisaran. Tidak peduli seberapa besar posisi resmi Goliat, apa dia lebih baik dari guru kekaisaran. Bahkan jika wanita itu tidak tahu apa-apa, dia tahu apa itu guru kekaisaran. Dia adalah guru kaisar. Aaron adalah seseorang yang dihormati kaisar. Jika Aaron berada di pihaknya, kaisar pun ada di pihaknya. Di seluruh dinasti Naemu, siapa yang bisa melampaui kaisar? Wanita itu terus menimpali apa yang dikatakan Goliat, "Karena kamu adalah pemilik kediaman keluarga Wu, kalau begitu kebetulan sekali. Katakan padaku, kenapa suamiku digantung di pintu gerbangmu?" Suara Goliat menjadi dingin. Dia menoleh dan memelototi gurunya, lalu berkata dengan nada tinggi, "Kamu harus tanyakan itu pada suamimu. Aku tidak memiliki masalah apapun dengannya. Kenapa dia harus mati di depan rumahku? Dia membuat nama baikku tercoreng. Aku tidak mengenal suamimu, aku tidak tahu mengapa dia meninggal di depan gerbangku. Aku tidak memiliki dendam apapun terhadapnya, jadi mengapa dia menjebakku? Tidak ada angin, tidak ada hujan, kenapa ada mayat yang tergantung di gerbang kediaman keluarga Wu? Apa yang akan dipikirkan orang tentang kediaman keluarga Wu? Akibatnya tidak perlu dijelaskan oleh Goliat, bukan? Ini adalah kata-kata yang Goliat katakan kepada wanita itu dan orang-orang yang berada di luar sana. Dia ingin mengatakan kepada orang-orang bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, bahwa dia juga korban dan tidak bersalah. Nyawa manusia dipertaruhkan dan banyak orang yang mengetahui akan hal ini. Jadi, jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia akan mendapatkan masalah. Mendengar hal ini, pandangan semua orang kepada kediaman keluarga Wu menjadi berbeda. Mereka sudah katakan, kalaupun orang-orang kediaman keluarga Wu sangat bodoh, mereka tidak akan membiarkan seseorang digantung di depan pintu gerbang mereka sendiri. Jelas, kediaman keluarga Wu sedang dijebak. Bagaimanapun juga, orang tersebut meninggal di gerbang kediaman keluarga Wu. Tidak ada salahnya bagi wanita tersebut untuk datang ke kediaman keluarga Wu untuk meminta pertanggungjawaban. Entah siapa yang melakukan tindakan semacam ini. Orang-orang mau tidak mau mulai bersimpati pada kediaman keluarga Wu. Lagi pula, kediaman keluarga Wu baru mengadakan pemakaman. Tuan besar mereka meninggal dan Goliat baru menjadi kepala keluarga. Namun, sudah ada orang yang mencari masalah dengan kediaman keluarga Wu. Tuan Goliat benar-benar menyedihkan. Entah orang seperti apa yang sudah dia singgung. Ketika wanita itu mendengar kata-kata Goliat, wajahnya langsung berubah pias. Jadi, Goliat sengaja mencoba untuk menghapus hubungannya dengan suaminya, tidak mengakui bahwa kematian suaminya ada hubungannya dengan dia. Wanita itu mendengus dan berkata, "Tuan, sebelumnya kediaman keluarga Wu tidak bersikap seperti ini. Kalau tidak ada sesuatu yang kalian sembunyikan, kenapa kalian memberikan uang kepada keluarga kami?" Wanita itu tidak takut perkataannya didengar dan sengaja meninggikan suaranya.
Tentu saja, dia tidak mengatakan apakah dia telah mengambil uang itu atau tidak. Segera, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Jika kamu tidak ingin masalah ini membesar, lakukan dengan benar dan berikan aku sejumlah uang." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya di depan Goliat, memberi isyarat bahwa dia ingin Goliat memberinya 50 tael perak. Bagi orang biasa, 50 tael perak adalah jumlah yang sangat banyak. Kediaman keluarga Wu memiliki banyak uang, tetapi Goliat tidak suka diperas. Dia tidak akan membiarkan siapapun memerasnya. Lalu, dia menimpali dengan dingin, "Jangan bersikap lancang. Aku memberi keluargamu uang karena tidak ingin masalah ini membesar dan mempermalukan semua orang. Aku tidak ingin menambah masalah, jadi memberi kalian uang. Jangan berpikir bahwa hanya karena aku memberimu uang, kematian suamimu pasti ada hubungannya dengan kediaman keluarga Wu. Aku benci orang-orang serakah sepertimu, yang ingin mendapatkan uang lebih bahkan setelah mendapatkannya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka berada di posisi yang benar karena anggota keluarga mereka meninggal di kediaman keluarga Wu?" Bab 1499 Membalikkan masalah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyingkirkannya. Jika hal ini dibawa ke pengadilan, siapa yang dapat membuktikan bahwa kematian suami wanita itu berhubungan dengan kediaman keluarga Wu? Goliat takut masalah ini akan menjadi merepotkan, tetapi dia tidak takut lagi ketika masalah itu sudah menimpanya. Wanita ini mencoba menjatuhkannya. "Jangan harap." Kata-kata Goliat membuat kerumunan orang di luar menjadi gempar dan mulai menuduh wanita itu tidak baik. Beberapa orang berkata, "Itu salahnya. Sudah menerima uang berarti dia bersedia untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi dan tidak memperpanjang masalah ini." Tapi setelah itu, wanita itu membuat keributan di depan pintu rumah orang lain. Kenapa ada orang yang serakah seperti itu? Beberapa orang setuju, benar. Kalau dia tidak ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi, dia seharusnya tidak mengambil uang itu sejak awal. Sudah terima uangnya, tapi masih saja membuat masalah. Benar-benar tidak tahu diri. Beberapa orang bahkan langsung memarahi, "Ya, kalau semua orang memiliki itikat buruk sepertinya, mana ada yang namanya keadilan di dunia ini? Kenapa barusan aku malah merasa kasihan padanya, sialan. Dia sangat tidak tahu malu, bahkan menggunakan simpati kita." Kerumunan orang bergumam, tetapi opini publik jatuh pada Goliat. Goliat baru kehilangan ayahnya belum lama ini, tetapi sudah dikacaukan seperti ini oleh musuh-musuhnya. Dia juga diganggu oleh seorang wanita di depan pintu rumah. Dia benar-benar sangat menyedihkan. Makin dibicarakan makin membuat banyak orang marah. Beberapa dari mereka bahkan berteriak, "Tuan, lebih baik laporkan wanita ini kepada polisi. Jangan sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan." Goliat mengatakan bahwa kematian suaminya tidak ada hubungannya dengan kediaman keluarga Wu. Mereka mempercayainya karena mereka juga merasa perkataan Goliat memang masuk akal. Wanita itu tidak bisa membalas perkataan Goliat, hanya menyeletuk, "Kamu." Dia tidak menyangka bahwa dia tidak mendapatkan uang sepeser pun, tetapi tetap dikalahkan oleh Goliat dan dikutuk oleh orang-orang. Orang-orang yang barusan mendukungnya, sekarang langsung berbalik melawannya dan mencelanya. Pohon membutuhkan kulit, manusia membutuhkan wajah, terutama wanita. Mana pernah dia mengalami situasi seperti ini? Dia menatap Aaron dengan tatapan tidak berdaya, berharap Aaron akan turun tangan dan membantunya membalikkan keadaan. Namun, entah apa yang dipikirkan Aaron, tatapannya tertunduk dan dia bahkan tidak menatap wanita itu. Wanita itu berkata, "Guru kekaisaran." Dia berharap bisa mendapatkan perhatian dan simpati Aaron. Selama Aaron bersedia membantu, wanita itu akan memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya. Tanpa diduga, Aaron yang mendengar suara wanita itu hanya meliriknya samar. Kemudian, suaranya terdengar pelan, "Ternyata seperti itu. Kalau begitu, aku tidak bisa membantu apapun.
Kenapa tidak mengikuti apa yang dikatakan Tuan Goliat, dengan meminta pengadilan menangani masalah ini? Maksud perkataannya adalah, dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Wanita yang tidak pernah puas seperti dia harus sesekali diberi pelajaran. Jika tidak, dia akan terus berpikir kalau dia bisa memanfaatkan apapun yang ingin dia manfaatkan. Ketika Aaron mengatakan dia akan membantunya, itu hanya karena Aaron ingin meledakkan kediaman keluarga Wu di depan semua orang. Dengan kemampuan Aaron, akan mudah baginya untuk membuka pintu kediaman keluarga Wu di tempat terbuka. Namun, dia tidak mau. Dia ingin memberi Goliat hadiah yang mengesankan. Meledakkan kediaman keluarga Wu sama saja dengan meledakkan wajah Goliat. Sangat menyenangkan membuatnya marah seperti itu. Dia hanya senang melihat ekspresi jengkel Goliat, saat dia membenci Aaron dengan sepenuh hati, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hahaha, itu sangat menyenangkan untuk disaksikan. Setelah mengatakan itu, Aaron melirik Goliat dan berkata dengan santai, "Tuan Goliat, menurutmu, bagaimana seharusnya masalah ini diselesaikan?" Goliat menyingsingkan lengan bajunya dan mendengus dingin, "Pengawal, usir wanita ini." Sungguh wanita yang tidak tahu diri. Apa dia ingin melawan Goliat? Apa dia ingin memeras kediaman keluarga Wu? Goliat tidak memerintahkan wanita itu untuk dipukuli di tempat karena dia ingin mempertahankan kepribadiannya yang murah hati. Apalagi, ada begitu banyak orang yang menonton. Wanita melakukan hal ini pada Goliat dan Goliat bersedia membiarkannya bebas dan tidak meminta pertanggungjawabannya. Apakah itu bukan kemurahan hati? Pengawal kediaman keluarga Wu datang dan melangkah ke depan wanita itu, lalu berkata tanpa ekspresi, "Silakan." Bagaimanapun, yang mereka hadapi adalah seorang wanita. Agak tidak pantas kalau bersikap kasar kepadanya. Lebih baik memberinya belas kasihan dan membiarkannya keluar dari kediaman keluarga Wu dengan kedua kakinya sendiri. Wanita itu ragu-ragu. Dia tidak mendapatkan 1 sen pun dan dia berakhir dengan diusir. Nama baiknya tercemar, benar-benar sangat mengecewakan. Dia enggan meninggalkan kediaman keluarga Wu. Namun, jika dia tidak pergi, jika masalah ini benar-benar dibawa ke pengadilan, maka masalahnya akan makin besar. Mungkin uang yang ada di tangan mertuanya harus dikembalikan. Tidak akan ada hasil baik kalau masalah ini sampai dibawa ke pengadilan. Apalagi, mereka benar-benar tidak memiliki alasan yang masuk akal. Memikirkan hal itu, wanita itu harus menggigit giginya, menginjak kakinya dan melangkah pergi. Saat wanita itu melewati kerumunan orang, orang-orang masih terus menunjuk-nunjuk ke arahnya sambil mengutuk, "Wanita seperti dia benar-benar." Banyak kata tidak mengenakan yang terdengar. Wanita itu sangat malu. Dia sampai pergi dengan menutupi kepalanya, berpikir untuk meninggalkan kerumunan dengan cepat. Melihat sosok wanita itu menghilang dari pandangan, keramaian ini juga berakhir dan kerumunan orang pun mulai membubarkan diri. Setelah orang-orang pergi, Goliat tidak tahan lagi. Dia memelototi Aaron dengan garang dan mempertanyakan, "Aaron, kamu sudah meledakkan gerbangku. Apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini?" Aaron menjawab dengan enteng, "Bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Kenapa kamu tidak meledakkan gerbang kediaman keluarga Xiao saja, dengan begitu kita akan impas." Mendengar itu, napas Goliat tercekat. Jelas sekali kalau Aaron sedang mengolok-olok Goliat. Jika Goliat memiliki kekuatan untuk meledakkan gerbang kediaman keluarga Xiao, kenapa dia harus memikirkan cara yang begitu halus untuk menghadapi Aaron? Dia akan memilih waktu yang tenang di malam hari untuk meledakkan Aaron dan kediaman keluarga Xiao dengan sebuah bom. Bukankah satu tindakan ini akan menyelesaikan banyak masalah? Masalahnya, Goliat tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Goliat berkata dengan marah, "Jadi, kamu sengaja mencoba mengacaukan kediaman keluarga Wu." Aaron tersenyum ringan dan berkata, "Lihat dirimu. Bukankah sebelum meledakkan gerbangmu aku sempat bertanya kepadamu? Kamu saja yang sengaja mempersulit keadaan." Karena Goliat sangat bertekad, jadi Aaron akan meladeninya.
Namun, dia malah mengatakan bahwa Aaron mencoba mengacaukan kediaman keluarga Wu. Benar-benar sangat suka membalikkan masalah. Namun, kediaman keluarga Wu lah yang mengacaukan Aaron terlebih dahulu. Lalu, kediaman keluarga Wu tidak mau menerima penyelesaiannya. Setiap orang harus berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, jangan sampai mengatakan sesuatu tanpa memahami situasinya. Kata-kata ini membuat wajah marah Goliat berubah pucat. Setelah beberapa saat, dia mengatakan, "Karena masalah seperti itu, aku sudah tidak punya hal lain untuk dikatakan. Sebagai guru kekaisaran dan sebagai pemimpin King Yuan, kamu paham hukum dan malah melanggar hukum. Kamu menerobos masuk kediaman keluarga Wu tanpa izin dan aku tidak akan mengantarmu pergi." Wah, karena merasa tidak bisa menang, jadi dia mengusir Aaron pergi. Dia juga ingin menakut-nakuti Aaron dengan hukum. Maaf sekali, Aaron benar-benar sangat dibuat ketakutan. Namun, apa yang dikatakan memang benar. Jalan yang berbeda membuat saling berselisih. Namun, kalau bukan demi bisa memberikan hadiah besar secara pribadi kepada Goliat, Aaron bahkan tidak ingin melihat Goliat. Aaron berkata pelan, "Sepertinya Tuan Goliat masih cukup puas dengan hadiah dariku." Namun, begitu melihat Goliat yang dikalahkan, Aaron tahu betapa menjijikkannya situasi menarik yang dia berikan kepada Goliat. Bab 1500 bisa bermain catur. Karena bisa membuatnya jijik, Aaron membiarkannya merasa jijik untuk waktu yang lama. Lebih baik kalau sampai membuatnya bisa mengalami mimpi buruk setiap malam. Hingga sosok Aaron menghilang dari pandangan Goliat, suara Aaron masih bergema di telinga Goliat, "Karena Tuan Goliat sangat puas dengan kejutanku, lain kali aku pasti akan mengirimkan kejutan yang lebih besar." Maksud dari kata-kata ini bukanlah sebuah kejutan. Ini dimaksudkan untuk membuat hati Goliat dipenuhi dengan ketakutan. Begitu mendengar ini, wajah Goliat langsung berubah tidak mengenakan. Guru Goliat tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Bagaimanapun, masalah ini muncul karena dialah yang tidak mempekerjakan orang dengan benar. Ada banyak orang yang dikenalnya, tetapi dia malah mencari seseorang yang tidak berguna untuk memberikan racun ke King Yuan. Kesalahannya ada pada dirinya. Sungguh suatu kecerobohan yang membawa kerugian besar. Guru bahkan tidak pernah menyangka bahwa, tanpa bukti pun, Aaron secara terang-terangan datang ke kediaman keluarga Wu untuk membuat masalah, bahkan sampai meledakkan gerbang kediaman keluarga Wu. Plak, melihat pintu yang kosong, guru menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Goliat terkejut dengan suara keras itu. Dia menoleh dan bertanya kepada gurunya, "Apa yang kamu lakukan?" Guru berkata dengan raut wajah bersalah, "Tuan muda, akulah yang tidak melakukan tugasnya dengan benar, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kediaman keluarga Wu. Masalah ini juga membuat Tuan Muda kehilangan muka. Aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Tuan Muda, kalau Tuan Muda ingin menghukumku, silakan lakukan saja. Aku tidak akan keberatan." Tidak dapat disangkal, Goliat memang kesal dengan ketidakmampuan gurunya. Sampai sekarang, dia sangat jengkel kepada gurunya karena kesalahan yang gurunya lakukan. Jika gurunya tidak melakukan kesalahan seperti itu, apa yang baru saja terjadi tidak akan terjadi. Sebaliknya, orang yang seharusnya mengalami sakit kepala adalah Aaron. Namun, semua ini sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Dengan menghukum gurunya juga tidak dapat mengubah situasi, jadi apa gunanya? Menghukum gurunya hanya akan merusak ikatan guru dan murid. Padahal, selama ini guru telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia sudah puluhan tahun berada di kediaman keluarga Wu dan baru kali ini melakukan kesalahan. Namun, lawannya adalah Aaron. Wajar jika gurunya melakukan kesalahan. Bagaimanapun juga, Jason yang cerdas penuh perhitungan saja tidak bisa menang melawan Aaron. Kemampuan Goliat dan gurunya bahkan tidak mendekati level Jason. Kegagalan adalah hal yang normal. Kegagalan bukanlah hal yang buruk, tetapi mereka tetap harus belajar dari kegagalan untuk menghindari situasi seperti itu di kemudian hari. Goliat berkata pelan,
masalah ini sudah selesai. Perintahkan orang-orang untuk memasang gerbang kembali dan bersihkan halaman. Jangan biarkan wanita itu membuat masalah lagi. Jangan sampai apa yang terjadi hari ini terulang kembali. Guru berkata dengan penuh rasa terima kasih karena tidak memperpanjang masalah ini, Tuan Muda. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Setelah itu, guru secara pribadi memberi perintah untuk membersihkan halaman dan menyuruh seseorang untuk memasang gerbang. Selain itu, dia mengirim 2 orang pria kejam ke rumah wanita itu untuk membuat keributan. Tidak boleh ada yang terbunuh di saat yang begitu riskan seperti ini. Guru hanya mengatur agar mereka menakut-nakuti keluarga itu, menyuruh mereka untuk mengungsikan keluarga itu dan pindah sejauh mungkin. Dengan cara ini, wanita itu benar-benar tidak akan kembali ke kediaman keluarga Wu dan mencari masalah. Setelah Aaron meninggalkan kediaman keluarga Wu, dia langsung kembali ke kediaman keluarga Xiao. Saat itu masih pagi dan seluruh anggota kediaman keluarga Xiao, kecuali Dragon, sedang berada di pustaka King Yuan. Ketika Dragon melihat Aaron pulang, begitu cepat, wajahnya penuh dengan senyuman. Tuan Aaron, kenapa kamu pulang begitu cepat? Aaron adalah penguasa King Yuan. Bukankah seharusnya dia tetap tinggal di pustaka King Yuan sampai acara selesai? Pembukaan sekolah King Yuan adalah acara yang sangat membahagiakan. Mungkin orang-orang tidak akan mau pergi sampai malam. Aaron tersenyum ringan dan berkata, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan, jadi aku kembali. Ada leluhur pedang dan yang lainnya di King Yuan, Aaron tidak merasa khawatir. Selain itu, Aaron tidak pernah suka menjadi bagian dari aksi. Dragon mengangguk sambil berpikir. Saat itu, embusan angin melintas dan Aaron berteriak dengan dingin, siapa? Mendengar ini, sosok Thomas muncul di depan Aaron. Ternyata Thomas. Berdi sedang tidak berada di kediaman Wei dan tidak ada yang bisa diajak bermain oleh Thomas. Karena itulah Thomas keluar. Dia berjalan ke sana kemari. Tanpa disadari, dia sampai di pintu masuk kediaman keluarga Xiao. Dia mendengar Aaron dan Dragon berbicara dan tahu bahwa Aaron sedang berada di kediaman keluarga Xiao. Jadi, dia pun masuk. Aaron memandang Thomas dan berkata, apa yang membawamu kemari? Thomas memandang Aaron, lalu Dragon, dan berkata dengan suara lirih, aku bosan. Aku datang untuk bermain dengan kalian. Dia benar-benar membosankan. Thomas tidak mau bermain dengan anak-anak, orang dewasa pun membosankan. Setelah memikirkannya, Thomas masih menganggap orang-orang kediaman keluarga Xiao menyenangkan untuk diajak bermain, terutama Aaron. Mendengar Thomas berkata demikian, rasanya seperti ada sekawanan burung gagak yang terbang di atas kepala Aaron. Thomas berpikir bahwa orang-orang kediaman keluarga Xiao menyenangkan. Namun, orang-orang kediaman keluarga Xiao tidak memiliki waktu untuk menemaninya bermain. Dia tidak suka bermain dengan orang lain, terutama Aaron. Aaron merasa bahwa, apa yang menyenangkan dengan bermain bersama dengannya. Bagaimanapun juga, Thomas adalah anak kecil. Aaron tidak bisa berbicara menurut nalar dan akal sehat kepadanya. Jadi, dia akan menemaninya bermain. Mata Aaron tertuju pada Thomas, lalu dia berkata, kamu bisa bermain catur. Thomas menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, Sang Suci mencoba mengajarinya bermain catur, tetapi menurutnya, permainan itu tidak menyenangkan sama sekali. Sekali duduk, dia akan duduk setidaknya setengah jam atau lebih. Sungguh tidak menarik. Karena Thomas tidak mau belajar, Sang Suci juga tidak bisa mengajari Thomas. Semuanya akan diajarkan kepada Thomas, kecuali catur. Sang Suci mengajarinya sampai kesal, tetapi Thomas yang masih kecil pun tetap tidak bisa menguasainya. Pada akhirnya, Sang Suci menyerah untuk mengajari Thomas bermain catur. Jika Thomas tahu bahwa dia akan mengikuti Aaron dan mengaguminya sampai membuatnya ingin bermain catur, seharusnya saat itu dia mengikuti Sang Suci untuk belajar catur. Sekarang, Aaron mengajak Thomas untuk bermain catur. Thomas ingin bermain, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Namun, dia bisa belajar. Thomas berkata,
kamu bisa mengajariku?" Aaron menjawab, "Ya." Jadi, Aaron membawa Thomas ke ruang belajar dan mulai mengajarinya cara bermain catur. Namun, cara Aaron mengajarinya catur sangat sederhana. Dia bermain catur dengan dragen dan membiarkan Thomas menonton. Harus dikatakan bahwa Thomas belajar dengan sangat cepat. Dia hanya menonton satu pertandingan sebelum dia mengatakan ingin bermain dengan Aaron. Dia pun tidak melakukan kesalahan. Hanya saja, dia tidak bisa menang melawan Aaron. Tidak hanya tidak bisa menang, tetapi dia kalah telak. Dia dikalahkan dalam beberapa pertandingan berturut-turut. Namun, Thomas terobsesi dengan catur. Makin dia kalah, makin dia ingin terus bermain. Dia ingin menang melawan Aaron. Saat bermain catur, Thomas berteriak, "Guru, kapan aku bisa kembali ke kediaman keluarga Xiao?" Meskipun kediaman Wei cukup menyenangkan, Thomas telah mengakui Aaron sebagai gurunya. Jadi, kediaman keluarga Xiao adalah rumahnya. Selain itu, misinya ke kediaman Wei telah tercapai dan sekarang Berdi sudah memiliki kekuatannya sendiri. Meskipun kemampuan bela diri Berdi masih kalah dengan Thomas, tetapi dibandingkan dengan kebanyakan orang, dia sudah dianggap kuat. Orang biasa tidak bisa melukainya. Aaron berkata, "Kalau kamu ingin kembali, kamu bisa berpamitan kepada Berdi dan kembali." Tiba-tiba, Aaron teringat sesuatu. Dia menatap Thomas dan berkata, "Thomas, apa kamu tahu tentang formasi?" Bersambung ke bab 1501. Terima kasih.